Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kren. Perkenalkan kembali, saya Sheila yang moderator untuk Techminar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia. Dan kali ini Kren juga melaksanakan Techminar bertemakan optimalisasi ekonomi di era industri 4.0. Oke, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi dan internet yang sangat pesat tidak terelakkan, dan hal ini yang mendorong terjadinya revolusi industri 4.0. Dan namun, hal ini lantas tidak membuat transisi ekonomi di era industri 4.0 hadir tanpa tantangan. Pasti masih ada tantangan, dan bagaimana sih untuk mengoptimalkan ya pemanfaatan teknologi ini nih dalam ekonomi di era ini ya. Saya langsung saja undang nih para panelis, kita sapa dulu ya teman-teman ya. Yang pertama ada Kak Valerino Wijaya selaku Presiden Director PT MCP Indo Utama. Oke, kita undang juga yang kedua di sini ada Kak Dani Baskara selaku founder dari Vexanium. Ada Kak Ronald Yusuf Wijaya selaku CEO dari Etis. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi presentasi hari ini. Ada dari Kak Valerino ya. Dengan meningkatnya transaksi non-tunai sebagai alat pembayaran di masa digitalisasi dan terlebih di masa pandemi, perkembangan aplikasi ataupun fitur yang memudahkan transaksi sangatlah diperlukan. Nah, kini layanan telah menghadirkan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Salah satunya adalah InstaPay. InstaPay adalah layanan transaksi non-tunai yang membantu memudahkan proses berbelanja bagi pembeli dan juga penjual. InstaPay sendiri merupakan layanan yang dibuat oleh MC Payment Indonesia atau PT MCP, sebuah perusahaan penyedia jasa sistem pembayaran payment gateway yang telah memperoleh izin Bank Indonesia. Langsung kita panggilkan ini dia Kak Valerino, ya Presiden dari PT MCP Indo Utama. Thank you Silakan, banget Kak. Sheila. Thank you for the kind introduction Sama-sama. mengenai optimalisasi ekonomi di era industri 4.0. Nah, kalau kita ngomong soal industri 4.0 sendiri mungkin kita ada perlu sedikit track back ya. Dari industri 1.0 itu karakteristiknya adalah oke, kita punya satu sekarang ada engine yang berfungsi sebagai alat pembawa dan sebagainya, memudahkan pekerjaan manusia gitu. Itu terjadi di sekitar abad 18-19. Kemudian approaching tahun 1900 mulai ini ada namanya electricity. Nah, di situ karakteristik dari second industrial revolution ini adalah mass production. Di 1970 itu di mana mulai ada yang kita sebut namanya automation. Kita mulai menggunakan electronics dan mulai menggunakan information technology untuk melakukan pekerjaan yang lebih precise. Nah, ada beberapa karakteristik industri 4.0 ini, yaitu pertama itu smart network. Jadi keterhubungan atau interconnectivity antara aplikasi, device, service, apapun itu ini sudah semakin umum. Pasti kalau kita melakukan satu proses sekarang ini, satu standar yang kita lakukan adalah kita punya data. Data yang kita simpan ini jadi satu ladang khusus yang kita perlu kumpulkan, kita perlu collect, kemudian kita analyze, kemudian selanjutnya kita perlu menentukan action kita berdasarkan data yang ada. Nah, disitulah peran IoT dan AI atau artificial intelligence ada di situ. I think ada beberapa challenge yang kita harus hadapi untuk masuk ke arah industri 4.0. Itu challenge satu di sisi infrastruktur. Infrastruktur kita baik itu untuk interkonektivitas internet maupun untuk di finance, baik itu pembayaran, pendanaan, itu belum merata. Lalu security and standards. This is something actually yang masalah tapi juga adalah impact dari satu pertumbuhan gitu. Jadi kalau kita ngomong soal standards, itu standards itu akan muncul setelah begitu banyaknya varian gitu. Nah, kemudian tentunya ada mengenai produk quality, data security itu menjadi standar yang umum ya. Nah, kemudian hal yang ketiga, karena ini perkembangannya sangat cepat gitu. Nah,
terakhir regulations. This is peran pemerintah yang kita perlu tentunya sebagai regulator. Kemudian kalau kita ngomong optimalisasi, yaitu sama sharing of data. Lalu terjadinya transaksi. Nah, dari situ kemudian kita beranjak ke di production dan distribution. Seperti yang diangkat sebelumnya bahwa production harus jadi lebih baik. Lalu antara empat ini untuk mengoptimalisasikan, pertama saya rasa perlu kolaborasi. Nah, bentuk selanjutnya apa nih kalau kolaborasi? Kolaborasi ini biasanya partnership. Nah, level berikutnya apa? Kalau data ini kemudian masih dirasa belum efisien nih, belum optimal nih kerjasamanya, terjadi adalah konsolidasi. Nah, kemudian yang penting juga ini perlu support dari pemerintah dan korporasi. MC Payment sendiri kita bergerak di pembayaran, kemudian kita juga ada kolaborasi atau partnership dengan peer-to-peer ataupun bank juga ya. Nah, tadi sempat disinggung mengenai salah satu produk namanya aplikasi InstaPay. Nah, aplikasi InstaPay ini di situ Anda bisa sebagai pelaku usaha bisa membuat invoice, itu tagihan ya. Kemudian tagihan ini bisa dikirimkan melalui media sosial, di situ berbentuk payment link, dan ada beberapa metode pembayaran yang tersedia di sana. Tentunya kita juga menyediakan dashboard yang real time di situ, yang mengindikasikan bahwa yes, somebody atau seseorang ini sudah bayar gitu. Nah, gitu. Jadi itu supporting kartu kredit dan sebagainya tanpa perlu repot untuk apply ke bank di tempat kami. Terima kasih. Itu saja dari kami. Langsung saja ya, kita akan undang nih pembicara kita yang kedua, di mana di era industrialisasi 4.0 ini, pemanfaatan teknologi dan dunia digital ini menjadi lebih dimaksimalkan ya, dalam berbagai sektor tentunya ya, termasuk untuk meningkatkan perputaran ekonomi, dan salah satu jenis teknologi yang hadir untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan aktivitas tersebut adalah blockchain ya. Sistem blockchain tidak hanya menggunakan pihak ketiga lagi, namun juga menggunakan banyak pihak atau jaringan atau organisasi. Hal ini berguna untuk mencegah adanya pembobolan ataupun gangguan pada sistem. Dan ini menjadi kekuatan dari blockchain itu sendiri. Blockchain juga menjanjikan keuangan publik yang inklusif ya, khususnya bagi masyarakat yang tidak tersentuh layanan perbankan. Langsung saja kita mau undang, ini dia Kak Dhani Baskara selaku founder dari Vexanium. Ya, selamat siang semuanya. Saya Dhani Baskara dari Vexanium. Ya, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang mengenai blockchain. Jadi Vexanium ini sendiri adalah public blockchain ya. Jadi kita public blockchain dan smart contract platform. Jadi kita lebih ke layer infrastructure ya. Jadi layer dasar di teknologi. Jadi dengan menggunakan Vexanium blockchain ini kita bisa membuat berbagai macam produk berbasis blockchain. Dan ini adalah sebuah fundamental yang dirubah oleh blockchain. Ya. Jadi kita tahu ada berbagai macam layer trust. Ya. Yang ketiga adalah intermediary. Anda mencoba menjadi pihak ketiga yang dipercaya oleh banyak orang. Tapi di blockchain itu tidak memerlukan pihak ketiga. Jadi kita benar-benar percaya dengan yang namanya smart contract. We trust the code. Nah, ini sebenarnya yang membuat blockchain itu sebenarnya sangat disruptif. Ya. Jadi fundamental dari blockchain itu dia merubah apa saja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini ada 5 hal sebenarnya yang dirubah oleh blockchain. Ya, jadi yang pertama didistrasi adalah money. Ya. Jadi uang ini benar-benar bisa diprogram, benar-benar bisa dilakukan secara transparan. Nah, dengan blockchain itu kita tidak perlu menggunakan database MySQL. Jadi kita langsung benar-benar semua bisa taruh di blockchain. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga dia merubah konsep identity. Ya, ini sebenarnya yang dirubah secara dasar dari blockchain. Dan yang keempat, yang ini adalah merubah konsep organisasi, ya, atau trust. Nah, seperti ini. Jadi di blockchain ini kita bisa membuat sebuah organisasi yang model baru. Jadi kalau di blockchain ini sebuah organisasi bisa dibuat
yang dinamakan oleh Decentralized Autonomous Organization. Jadi organisasinya bisa otomatis, votingnya semuanya bisa otomatis dari user. Jadi model perusahaan yang dulu kita perusahaan itu masih ada PT seperti ini, sahamnya seperti ini. Nah, di blockchain itu semuanya sudah bisa di-tokenize. Jadi semuanya bisa di state di smart contract. Ya, jadi kayak misalkan dengan adanya blockchain banyak hal itu terjadi sangat cepat. Kayak misalkan yang dulunya orang mulai main saham, sekarang mulai coba kripto. Kenapa main di kripto? Karena satu, kripto itu borderless. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah startup kripto, hari pertama itu sudah borderless. Jadi hari pertama itu sudah benar-benar bisa diakses worldwide. Ya, karena kenapa? Dengan adanya teknologi blockchain, si A sama si B itu tidak ada jarak. Jadi karena itulah hebatnya blockchain. Jadi seperti ini. Jadi kita lihat ada 3 jenis inovasi ya yang dasar. Jadi inovasi pertama di layer distribution ya. Kita tahu fintech ya. Jadi seperti tadi itu fintech itu inovasi akses to financial product. Jadi semua orang bisa mengakses financial dengan lebih mudah. Dan yang kedua adalah inovasi di layer middle office ya. Jadi chatbot, artificial intelligence. Dan yang ketiga, inovasi blockchain adalah inovasi di layer manufaktur. Jadi customer-nya sama, tapi yang dirubah dari blockchain apa? Pabriknya yang dirubah. Jadi ketika blockchain itu sudah merubah manufacturer-nya sendiri, ya semua elemen-elemen di layer distribusi, layer middle office itu akan mulai pelan-pelan akan dirubah. Jadi kalau misalkan layer manufacturer-nya tidak bisa dirubah, ya blockchain itu dia tidak terlalu berguna. Jadi Vexanium ini salah satu layer infrastruktur yang Anda bisa pakai. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Jadi dengan blockchain itu, jika blockchain itu sudah mulai merubah layer manufaktur, dia akan masuk ke hampir semua industri. Ya. Jadi ini di masa mendatang blockchain ini sebenarnya peluangnya gede sekali. Karena ketika blockchain itu mulai diterima, itu akan create new economy. Oke, selanjutnya kita juga mau mendengar nih dari speaker kita yang ketiga ya, terkait dengan Etis ya, di mana Etis adalah penyelenggara teknologi finansial syariah yang melayani pembiayaan berbasis peer-to-peer financing, menghubungkan pemilik bisnis ataupun usaha tadi ya, dan juga komunitas pemberi pembiayaan secara digital. Nah, di sini Etis hadir untuk menciptakan iklim keuangan yang lebih inklusif bagi seluruh komunitas masyarakat Indonesia dengan sistem pembagian nisbah yang lebih adil. Nah, langsung saja kita mau panggilkan, ini dia ada Kak Ronald Yusuf Wijaya selaku CEO dari Etis. Silahkan Kak Ronald. Bagaimana saya menerapkan teknologi dan inovasi dalam entrepreneurship. Nah, yang tadi pertama dijelaskan oleh Bro Valerino dari MCP, ya itu adalah di kuadran 1. Nah, kebetulan kami adalah sebuah fintech yang masuk dalam kuadran 2, yaitu deposit, lending atau financing, dan juga capital rising. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, ada 2 subkategori di kuadran ini, yaitu peer-to-peer lending, lalu equity crowdfunding, atau yang sekarang ini akan berubah namanya jadi securities crowdfunding. Konsep peer-to-peer atau tadi fintech peer-to-peer yang di kuadran 2 itu, ini sebetulnya masuk kategori dari crowdfunding. Crowdfunding sendiri ini dibagi, ada kategorinya lagi nih teman-teman. Ada yang sebelah kiri, yaitu filantropik, atau untuk sifatnya sosial, dan juga yang sebelah kanan untuk investment atau lebih kepada komersial. Nah, namun ternyata dari kategori tersebut ada subkategorinya lagi, donation crowdfunding. Nah, ternyata di subkategori yang kedua, yaitu reward crowdfunding, di Indonesia belum ada saat ini. Nah, teman-teman, yang sebelah kanan, ini yang sudah ada regulasinya, dan bisa dibilang sebagai fintech paling mature di Indonesia, yaitu profit sharing crowdfunding. Atau kalau terminologi yang paling sering dipakai adalah peer-to-peer atau P2P. Apa sih peer-to-peer? Peer-to-peer itu secara harfiah adalah person to person. Sedangkan yang cukup baru juga namanya equity crowdfunding. Ya, sekarang OJK meningkatkan lagi namanya jadi securities crowdfunding. Bedanya apa sih? Nah, equity crowdfunding sesuai namanya ini adalah urunan berbasis saham atau berbasis ekuitas. Artinya apa? Terminologi yang paling sederhana saya bisa sampaikan. Nah, kalau perusahaan TBK, perusahaan IPO, untuk dapat dana dari masyarakat harus ke pasar modal, harus ke bursa. Nah, dengan adanya platform fintech equity crowdfunding, maka UKM, usaha-usaha kecil, bisa menjual sahamnya melalui website. Nah, namun kebetulan ini adalah 4 platform
yang sudah kami kembangkan. Tadi disebutkan Etis ya. Etis memang sebagai holding kami awalnya, di mana pertama kali saya bikin namanya Etis. Nah, ada platform kedua kami namanya Capital Boost, ini untuk pembiayaan berbasis murabaha atau jual beli aset. Nanti akan ada contohnya. Nah, yang ketiga adalah berikutnya Sekolah Fund atau donation platform di bidang pendidikan. Nah, yang paling baru namanya Global Sadakah. Seperti saya sampaikan di awal, memang Etis awalnya banyak di properti, khususnya properti rumah murah, rumah subsidi, ya, dengan idenya adalah membawa investor dari Singapura untuk invest kepada proyek-proyek properti berdampak sosial di Indonesia. Lalu berikutnya ada Capital Boost. Ini memang fokus kepada pembiayaan bersifat murabaha atau jual beli. Nah, kami sebetulnya juga marketplace, tapi mempertemukan yang punya proyek dengan yang punya uang. Dan yang tidak kalah penting, ya, yaitu reporting. Buat kami, reporting is marketing. Ketika orang berdonasi, lalu impact-nya jelas, dan dikasih visualisasi yang bagus, maka insya Allah mudah-mudahan ke depannya bisa jadi donasinya akan lebih besar. Bagaimana teknologi begitu potensi gitu ya, meleverage, meningkatkan performance dari usaha kita. Setidaknya ada beberapa peran penting teknologi yang saya identifikasi gitu ya. Yang pertama tentunya untuk mempermudah komunikasi, di mana teknologi membuat semua jadi accessible. Ya. Berikutnya manajemen data. Dengan adanya teknologi, setidaknya data ini akan, tadi disampaikan juga, data is the new oil. Bagaimana kita manage data tersebut. Nyambung ke poin nomor 3, untuk memberikan pengetahuan atau insight sebagai sumber informasi dalam membuat keputusan. Ya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah customer relationship management. Banyak sekali perusahaan berbondong-bondong investasi ke dalam ke dalam teknologi saat ini karena skalabilitas. Dengan orang yang jumlahnya sama, dengan mungkin tidak perlu kantor sampai di titik itu, tetap bisa men-serve service sampai ratusan juta orang, seperti itu. Dan yang tidak kalah penting, aktivitas bisnis bisa berjalan 24 jam.